Salam fakta dan makna. Merangkai fakta, menguak peristiwa, dan menemukan makna. Pada bulan Juli-Agustus 2022, sebuah gerakan akar rumput yang dinamakan Kuomintang Movement atau Global Service for Quitting Chinese Communist Party merayakan tonggak bersejarah bahwasanya 400 juta lebih warga Tiongkok daratan telah mundur dari Partai Komunis Tiongkok. Gerakan ini dimulai pada tahun 2004 sejak diterbitkannya buku 9 komentar tentang Partai Komunis Tiongkok yang menelanjangi habis-habisan watak dasar mereka, sejarah pembantaiannya, dan praktek gelapnya selama mencengkram daratan Tiongkok. Fakta ini sangat jarang ditemukan atau diekspos oleh media-media mainstream kecuali NTD dan Epoch Times. Pak Jaya, sebenarnya fenomena mundurnya 400 juta warga Tiongkok dari PKT yang kemungkinan besar angka ini akan terus menanjak. Menurut Anda, ini sebuah fenomena apa sebenarnya? Politika atau pembangkangan sipil? Silakan Pak Jaya. Kalau menurut saya, inilah yang dinamakan Great Enlightenment ya bagi rakyat Tiongkok yang telah dicengkram oleh rezim otoriter PKT. Sangat sering terjadi sebuah masyarakat yang dicengkram dan dihegemoni oleh rezim otoriter biasanya malah terkena sindrom Stockholm Massacre. Pada kenyataan, bangsa Tiongkok yang mempunyai sejarah 5.000 tahun peradaban itu diculik atau disandra oleh PKT yang telah berkuasa lebih dari 70 tahun. Merasa bahwa sang pencuri itu menjadi sang penyelamat dan malah cenderung bersimpati pada sang penculik. Nah, itulah yang saya katakan tadi sindrom Stockholm Massacre. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sang penculik itu melakukan gelombang teror yang terus-menerus ya, gelombang propaganda, gelombang cuci otak, teknik stick and carrot, atau politik belah bambu. Nah, dalam kondisi tidak ada jalan keluar untuk selamat, si terculik ini merasa sang penculik adalah satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan dan jalan keluar. Dan akhirnya orang-orang Tiongkok menjadi budak ketakutan dan kondisinya menjadi terbalik ya. Ia malah bersimpati terhadap sang penculik. Nah, ketika ada orang yang bisa mengenali situasi sindrom Stockholm Massacre ini dan bisa memberikan sebuah sudut pandang yang lain atau dunia lain kepada si terculik ya, yang pada kasus ini diperankan oleh buku 9 komentar tentang Partai Komunis Tiongkok dan para relawannya, maka inilah sebenarnya pencerahan itu ya. Ini adalah pembebasan pikiran paling tidak dari pengaruh ekosistem teror, propaganda, cuci otak, dan pengkondisian yang dilakukan PKT. Nah, sebelum terbitnya 9 komentar tentang Partai Komunis Tiongkok, warga Tiongkok mencaci PKT di kamar mandi pun, yang kedap suara pun tidak akan berani. Kenapa? Karena teror sudah begitu mencengkram. Ya. Karena teror sudah begitu mencengkram. Ya. Tapi sejak mereka tersadarkan, setelah membaca buku 9 komentar itu, maka ketika mereka makan bersama, kumpul bersama, mencaci PKT itu adalah sebuah pride, sebuah kebanggaan. Dan dari sinilah gerakan mundur dari PKT menjadi fenomena bola salju. Dan seperti yang dinarasikan dalam 9 komentar bahwa PKT itu dengan segala macam watak dasarnya sebenarnya bukanlah sebuah partai politik, tapi agama sesat. Nah, dari sudut pandang ini, gerakan mundur dari PKT itu adalah gerakan penyelamatan. Kalau saya mengistilahkan lagi, 400 juta warga Tiongkok itu sebenarnya telah murtad ya dari agama sesat PKT. Nah, ini artinya apa? Inilah Great Enlightenment itu ya. Kalau menurut istilahnya sahabat kita Muslim ya, mereka mendapat hidayah secara massal ya, atau hijrah secara massal. Nah, pertanyaan menggelitik selanjutnya adalah kenapa warga Tiongkok yang telah ramai-ramai mundur dari PKT, sementara dunia malah berbondong-bondong ingin menapaktilasi jalannya, menjadikan dia sebagai role model peradaban ya. Itu yang menjadi tanda besar ya. Jadi sebenarnya
fenomena 400 juta warga Tiongkok mundur dari PKT itu bisa dimaknai oleh dunia sebagai wake up call atau hardikan tongkat. Begitu Pak Wayan Gerger. Baik, saya rasa sudut pandang Anda sangat make sense ya. Kita tahu untuk menggambarkan bagaimana PKT mencengkram atau menculik warga Tiongkok, ya seperti yang digambar oleh George Orwell dalam novelnya 1984. PKT itulah sang Big Brother itu yang mana ia ingin tahu segala hal tentang rakyat Tiongkok dan mengatur segala hal dari A sampai Z, termasuk cara berpikir dan berkeyakinan. Menyandra kebebasan yang diberikan Tuhan dengan alasan demi kemakmuran bersama. Mereka mempunyai perangkat yang lengkap untuk mewujudkan imajinasi George Orwell dalam dunia nyata. Mereka mempunyai Great Firewall yang mengisolasi dunia internet Tiongkok dari dunia internet dunia bebas. Mempunyai sistem pengawalan yang ketat, negara dan kamera pengawas terbesar, sistem kredit sosial. Jadi jika ada gerakan murtad dari agama sesat PKT, ini bisa dianggap sebagai sebuah keberanian besar. Ya, saya sepakat Pak Wayan Gerger ya. Dan perlu diketahui beberapa hal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama bahwa gerakan ini adalah bentuk perlawanan damai ya. Perlawanan sunyi terbesar dalam sejarah perjuangan melawan rezim otoriter yang pada intinya adalah menggerogoti pangsa pasar pengaruh PKT dalam pikiran rakyat Tiongkok. Nah mungkin fenomena ini tak banyak diekspos ya oleh media mainstream, tapi ketika suatu saat rezim PKT tiba-tiba runtuh seperti Partai Bolshevik Uni Soviet ya, maka apa sih alasannya runtuhnya? Inilah alasan terbesarnya, yaitu ketika rakyat Tiongkok tidak lagi menjadi budak ketakutan ya, budak kebohongan dan budak cuci otak dari PKT, yang artinya ya PKT tidak sakti lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan pemunduran ini adalah bentuk dari apa yang namanya the power of the powerless ya, kekuatan orang-orang yang tak berdaya ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Václav Havel ya dalam bukunya The Power of the Powerless, Citizen Against the States in Central Eastern Europe. Jadi perlu diketahui bahwa Václav Havel ini melalui isi-isinya berhasil menyulut perlawanan ya terhadap rezim komunis Cekoslovakia ya. Nah, ia adalah pendiri Charta 77 ya, organisasi anti komunis di Cekoslovakia. Nah, setelah revolusi Bludru yang menandai jatuhnya komunisme di Cekoslovakia ya pada 1989, ia menjadi presiden Ceko ya dari 1989 sampai 2003. Nah, melalui kekuatan penanya dan latar belakangnya sebagai dramawan, ia menginspirasi ya, rakyat Cekoslovakia ya menumbangkan rezim komunisnya. Dia punya sebuah quote yang terkenal ya. Kekuatan mereka yang tak berdaya itu terletak pada kapasitas mereka untuk mengatur diri mereka sendiri dan melawan momentum irasional dari kekuatan anonim, impersonal, dan tidak manusiawi. Itu quote dia ya. Nah, itu yang kedua ya, faktor kedua. Hal yang kedua. Yang ketiga, di balik gerakan pemunduran ini ada ribuan pahlawan-pahlawan tak dikenal ya, yang di dalam daratan negeri Tiongkok dan di luar negeri Tiongkok ya, yang menculik balik putra-putri Tiongkok untuk disadarkan akan watak dasar PKT dan membimbing mereka untuk mundur murtad dari agama sesat PKT. Relawan ini bukan orang sembarangan ya, mereka adalah orang-orang yang berani, apalagi mereka-mereka yang bergerak di akar rumput Tiongkok daratan ya. Jadi kalau orang-orang di daratan yang bergerak atau menjadi relawan Kuitang ini ya, apabila mereka tertangkap, ia akan membayar dengan nyawa mereka atau berakhir organ mereka dipreteli ya untuk industri transplantasi organ. Relawan-relawan yang sangat berani ini saya rasa bisa dipandang ya sebagai seorang patriot yang sejati ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah sang penyelamat ya, sang dewa penyelamat dari iblis PKT itu. Gitu Pak Wayan Gerger. Ya.
Kalau memang begini, saya rasa ini bukan gerakan pembangkangan politik belaka, tapi sebuah jalan spiritual bagi manusia-manusia yang tersentuh kebenaran. Bahwa pencapaian tertinggi manusia adalah ketika ia menemukan kebenaran, menjadikan dirinya jalan keselamatan bagi banyak orang, walaupun harus mengorbankan dirinya. Menjadi martir, menjadi lilin yang demi memberi cahaya, ia harus membakar dirinya. Seperti itu mungkin, Pak. Yang pasti ya, banyak kisah-kisah yang tak terungkap ya dari para relawan Kuitang Movement ini ya. Dengar-dengar ada 20.000 relawan dengan 100.000 orang mundur ya rata-rata dari PKT setiap harinya. Yang berarti setiap detik ada 3 orang Tiongkok mundur dari PKT. Dan ini adalah hasil jerih payah dan pengorbanan dari pahlawan-pahlawan dan relawan-relawan yang tak dikenal itu. Di balik 400 juta warga Tiongkok yang mundur dari PKT itu ada kisah kepahlawanan, pengorbanan, ketulusan, belas kasih yang luar biasa. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, itu adalah sebuah great enlightenment bagi warga Tiongkok pun juga para relawan dan pahlawan tak dikenal itu, Pak Wayan. Baik, semoga ini menjadi wake up call bagi warga dunia. Jangan sampai berani-berani menjadikan komunisme sebagai solusi bagi kehidupan mereka. Kita telah 2 kali mengalami pemberontakan komunis yang gagal, dan fenomena penyangkalan bahwa komunisme bukan sebuah ancaman keamanan nasional semakin marak. Fenomena melupakan sejarah kelam komunisme semakin mengemuka. Komunisme dianggap tren, tersihir dengan kemasan new komunisme berlabel sosialisme bercirikan Tiongkok yang membawa kemakmuran ekonomi Tiongkok daratan. Melupakan watak dasar komunis yang tak akan pernah berubah dan sejarah pembadanya yang keji sepanjang revolusi mereka. Sebelum kita akhir pembicaraan ini, mungkin Pak Wanja bisa memberikan sebuah closing statement. Silakan, Pak. Komunisme itu bukan solusi tapi jalan buntu. Melawan komunis tidak bisa dengan cara komunis. Pembantian tidak bisa dibalas pembantian. Kebohongan tidak bisa dibalas dengan kebohongan serupa. Kegelapan tidak bisa diterangi dengan kegelapan. Pun juga kebencian tidak bisa dilumerkan dengan kebencian. Hanya belas kasih dan cinta yang bisa melumerkannya. Terima kasih Pak Wanjaya. Semoga perbincangan yang mencerahkan ini bermanfaat bagi kita semua. Jumpa lagi dalam Fakta dan Makna episode berikutnya. Salam. Salam.